أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pengusaha dan calon pengusaha. Insya Allah makin banyak anak-anak yatim yang nanti bergembira, makin banyak anak-anak duafa yang kemudian bergembira, makin banyak nanti orang-orang miskin yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT lewat wasilah Anda semua. Berbahagialah saudara semua, saudaralah yang insya Allah akan mengupgrade banyak madrasah yang doyong menjadi berdiri. Saudaralah kemudian dipilih Allah dengan duit saudara, dengan uang saudara, ya, untuk memergikan haji, umrah. Saudara-saudara punya saudara, saudara-saudara punya orang tua, saudara-saudara punya karyawan-karyawati, insya Allah. Dengan menjadi pengusaha, insya Allah memang akan lebih banyak lagi kesempatan terbuka lebar bahwa saudara kemudian berdiri tegak, insya Allah. Tapi jangan lupa, jadilah seorang pengusaha yang tidak ngecilin pekerja. Jadilah seorang pedagang yang tidak ngecilin orang yang masih bekerja. Semua sama. Yang membedakan adalah derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja juga bisa kaya. Nggak usah nunggu jadi pengusaha kalau cuma buat pengen kaya. Maka kita belajar pada hari ini dan hari-hari sebelumnya juga, hari-hari esok nanti insya Allah, bahwa insya Allah kita berkenan menjadi pengusaha karena ibadah kepada Allah. Hari ini sebagaimana janji saya kemarin atas izin Allah, kita akan membahas 7 prinsip pengusaha. Ini saya ambil dari surah Ali Imran ayat 14, 15, 16 dan 17. Silakan saudara buka Al-Quranul Karimnya, Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17. Silakan saudara lihat terjemahan di bawah ini. Mari kita sama-sama mengaji kepada Allah Subhanahu wa taala punya Qur'annya, dan sambil saudara perhatikan terjemahannya. Inilah yang menjadi 7 prinsip pengusaha yang diambil, diekstrak dari surah Ali Imran ayat 14 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudara sudah lihat terjemahannya. Zuyyina lin-nasi. Manusia itu memang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keinginan terhadap dunia. Pengen kendaraan, pengen mobil, ya, pengen rumah. Digambarkan oleh Allah di surah Ali Imran ayat 14. Tapi kemudian Allah mengabarkan, bi khairim min rabbikum, mau enggak yang lebih baik daripada itu semua? Lebih baik daripada mobil, motor, rumah, apartemen, deposito yang emas dan sebagainya, saham, bi khairim min rabbikum, mau enggak? Kalau mau, kata Allah, apa? Alladzina yaquluna Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ini prinsip yang pertama. Amanna. Ada belief, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita jadi pengusaha nih ya, nggak yakin gitu. Ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada saya dengan istrinya. Fulan dan Fulana datang. Saya tidak mengerti dan tidak tahu juga bahwa mereka usaha di tempat yang kecil, ukuran sekian kali sekian, misalkan 3 kali 3. Saya pun tidak tahu bahwa si Fulan dan si Fulana ini, ya, kemudian bermodal dengan modal yang cekak. Saya pun tidak tahu si Fulan dan si Fulana ini tidak ada orang lain kecuali dia saja berdua. Lalu dia bilang kepada saya bahwa kami hanya mengerjakan ini berdua. Yang begini ini sebenarnya mengandung kalimat negatif. Nggak perlu memberitahu ini kepada orang lain. Yang kita kasih tahu adalah mimpi kita, impian kita, cita-cita kita, sesuatu yang membesarkan kita, yang kemudian berangkat dari amanah. Saya termasuk yang tidak suka, pemirsa ya, kalau misalkan ada teman usahanya sablon atau spanduk itu, percetakan itu, terus dia ngomong, ya tempat saya cuma segini nih Ustaz, nggak demen itu. Saya lebih suka begini, tempat saya Ustaz, biar kata kecil kayak begini, tapi order kita Masya Allah, lebih baik begitu ngomongnya gitu. Itu pun masih mengandung cacat, biar kata tempat kecil. Berarti kita masih ya, melihat bahwa memang tempat kita kecil. Harusnya bagaimana? Kami mampu Ustaz mengerjakan order yang puluhan ribu spanduk. Nanti teman-teman akan bilang, mana caranya? Orang apa namanya studio ente aja cuma segede gini. Apa dia bilang? Jangan ngeliat studionya dong. Pokoknya lihat kerjaannya aja. Apa bisa kemudian hanya dengan bermodalkan rumah? Oke? Lalu kita bisa ekspor, kita punya produk kaos, kain, sarung, peci, segala macam ke mancanegara. Ya saudara nggak boleh bilang cuma bermodalkan rumah. Allah udah ngasih rumah, itu udah lebih hebat. Ada orang-orang yang nggak punya rumah, dia bisa usaha. Aman, belief, iman. Maka kemudian modal belief yang paling tinggi, modal kepercayaan diri yang paling tinggi adalah apa? Dia punya Allah. Insya Allah ya, 6 yang berikutnya kita akan bahas berturut-turut setelah yang berikut ini.